Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini, yaitu materinya tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul Azim. Sebagai tadabbur, mari kita perhatikan gambar 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4. Di gambar 11.1 adalah Baznas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, dan gambar 11.2 Panitia Penyaluran Zakat, dan gambar 11.3 dan 4 yaitu bagaimana kepedulian umat muslim terhadap sesama. Wawasan Islami. Setiap manusia ingin tercukupi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mengapa demikian? Tentu penyebabnya beragam, di antaranya tidak memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, dan ada yang memang tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik. Di sisi lain, ada sebagian petani hanya memiliki lahan terbatas, bahkan tidak memiliki lahan, sementara para karyawan perusahaan jumlahnya sangat terbatas. Artinya jumlah angkatan kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan tersedianya lapangan kerja.
Akibatnya tingkat pengangguran semakin meningkat. Pengangguran akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya muncul perampokan, penipuan, pencurian, dan tindak kejahatan lainnya. Perilaku dosa tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lalu bagaimana mengatasi masalah tersebut? Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat tersebut, yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, yang dikenal dengan istilah jis. Kesadaran mengeluarkan jis hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak itu sendiri ada yang hukumnya wajib dan sunnah. Contoh yang diwajibkan adalah zakat dan yang sunnah adalah wakaf. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa materi ataupun non-materi. Bersedekah berupa materi misalnya berupa sandang, pangan, dan papan. Sedekah berupa non-materi misalnya sedekah tenaga, pikiran, membahagiakan orang lain dengan tersenyum kepadanya, membuang benda-benda yang mengganggu pejalan kaki, dan lain sebagainya. Zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaatnya. Perlu diketahui bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu di samping sebagai rukun Islam, Allah juga menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dari hartanya, karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang lain. Sesudah seseorang tersebut mengeluarkan zakat, maka seseorang tersebut telah suci dari sifat-sifat kikir dan tamak, dan hartanya juga berarti sudah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula menciptakan pertumbuhan material dan spiritual buat orang-orang miskin, serta mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang kaya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah 103. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang dizakati. Yang pertama adalah milik sempurna. Artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati.
Keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Dasar hukum kewajiban zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia hablum minannas secara langsung. Dalam Quran, perintah zakat senantiasa digandengkan dengan perintah sholat. Ini bisa diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sama tingginya dan sejajar dengan syahadatain dan sholat fardu. Perintah zakat terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ونخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Nah, berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya bagi setiap yang sudah memenuhi persyaratan. Tujuan dari zakat disyariatkan, zakat bagi umat Islam bertujuan untuk menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah pemilik harta. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa mujaki. 3. Menghindari kecintaan pada kehidupan dunia semata. 4. Melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kelima, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. 7. Menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. 8. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, di antaranya gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya. 9. Memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. 10. Menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. 11. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 12. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 13. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan. Penyaluran zakat. Penyaluran zakat ini berkaitan dengan kepada siapa zakat ini harus disalurkan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Untuk memerdekakan atau budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, berdasarkan ayat di atas bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan yang biasa disebut dengan asnaf. Mereka adalah yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima riqab, keenam gharimin, ketujuh fisabilillah, 8 ibnu sabil. Selanjutnya macam-macam zakat. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu zakat harta atau mal dan zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat harta atau mal. Zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta tersebut. Zakat harta hanya wajib bagi orang-orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Sementara itu, ketentuan zakat harta sudah diatur oleh syariat, baik berupa jenis harta, kadar minimal, harta yang wajib dizakati dan waktu pembayarannya. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki oleh seseorang wajib dizakati. Harta tersebut meliputi emas, perak, uang, perdagangan, riqab, tumbuhan, binatang ternak, barang-barang tambang, dan barang temuan, luqatah. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Dasar perintah mengeluarkan zakat fitrah adalah yang berasal dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang zakat fitrah,
wajib atas orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa, fakir atau kaya. Adapun syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah adalah: satu, beragama Islam, yang keduanya masih hidup pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir, yang ketiga memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Hikmah zakat. Hikmah zakat bagi muzaki antara lain: satu, sebagai bukti orang yang beriman. Yang kedua, menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita secara mutlak. Ada sebagian milik orang lain karena sesungguhnya ada campur tangan orang lain ketika mengusahakannya. Yang ketiga, dengan berzakat selain mensucikan harta, juga membersihkan diri dari penyakit hati. Yang keempat, akan bertambah berkah harta sesuai janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 261. Dan ada doa yang tulus dari para mustahik karena sudah diringankan beban hidupnya, dan doa yang seperti inilah yang makbul karena tidak ada hijab. Yang kelima, tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seseorang muslim, jiwa yang penuh welas asih, peduli kepada sesama, empati kepada penderitaan orang lain, dan mendidik jiwa untuk selalu ingin memberi. Keenam, terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta dunia dari penghambaan terhadap sesuatu. 7. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. 8. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Yang ke-9, sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan masyarakat. 9. Adanya zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan agama. Yang ke-10, dengan zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Selain kemiskinan, maka otomatis kebodohan dan keterbelakangan dapat terentaskan. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran tadi bahwasanya zakat itu penting selain sebagai sarana hubungan kita kepada Allah dan lebih kepada manusia, yang mana dengan zakat itu kita mampu memberikan satu kebahagiaan kepada orang lain dan tentunya kita bisa berbagi terhadap orang lain dan menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi sehingga kemiskinan dan kebodohan yang ada di dunia ini bisa hilang dengan adanya zakat. Untuk sementara itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.